Hikmah ke-204. Hukukun fil awqati yumkinu qada'uha wa hukukul awqati la yumkinu qada'uha id ma min waqtin yaridu illa walillahi alaika bihi haqqun jadidun wa amrun akidun. Pakai patak di fihi haqqo ghairihi wa anta lam taqdi haqqallahi fihi. Artinya hukukun fil awqat, ada hak-hak pada waktu. Hak pada waktu. Hukukun fil awqat, ada hak-hak pada waktu. Yumkinu qada'uha, yang bisa dikodo hak-hak tersebut. Yang bisa dikodo hak-hak tersebut. Wa hukukul awqat, dan ada hak-hak waktu. Ada hak pada waktu, ada hak waktu. Beda seetik. Hak pada waktu dan hak waktu. Wa hukukul awqati, dan hak waktu la yumkinu qada'uha, tidak bisa dikodok. Idma min waqtin yaridu, tidak ada waktu yang datang kecuali hak Allah dan wajib atas kamu, ada hak-hak baru dan perintah yang lebih kuat. Pakai patakdi, mana mungkin kamu bisa mengkodok pihi pada hak waktu, hak ghairihi, hak yang lainnya. Wa anta lam taqdi haqqallahi fihi, sedangkan engkau belum membayar hak Allah pada waktu itu. Hikmah yang ke-204 ini berbicara soal hak. Hak bergandengan dengan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita berikan kepada orang lain. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk orang lain. Suami istri punya hak dan kewajiban. Hak suami adalah kewajiban istri. Hak istri adalah kewajiban suami. Kewajiban suami adalah hak istri. Contoh, ngasih makan, ngasih nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istri. Nafkah itu adalah hak istri. Hak dan kewajiban selalu berdampingan. Setiap ada hak, pasti ada kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita penuhi, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak sesuatu yang harus kita penuhi, yang harus kita berikan. Hak adalah sesuatu yang harus kita berikan kepada orang lain. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Suami punya hak untuk ditaati istri. Istri mentaati suami adalah hak suami. Istri wajib mentaati suami. Kewajiban. Kewajiban istri kepada suami adalah merupakan hak suami dari istri. Suami punya hak ditaati dan istri punya kewajiban mentaati. Suami punya kewajiban menafkahi, istri punya hak dinafkahi.
selalu imbang hak dan kewajiban. Nah, di sini di dalam hikmah yang ke-204 ini kita akan berbicara hak-hak. Ada hak pada waktu dan ada hak waktu. Nah, saya ulangi ini. Ada hak pada waktu dan ada hak waktu. Apa yang disebut dengan hak pada waktu? Al-huququl lati fil awqat. Hak yang ada pada waktu. Kal ibadati dzahirati, ibadah zahir apapun bentuknya. Ibadah zahir apapun bentuknya itu adalah hak pada waktu. Hak pada waktu. Bukan hak waktu, hak pada waktu. Ibadah zahir, misal jam 12. Pada jam 12 kita punya kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah, sholat. Kita punya kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat pada jam 12. Jadi hak pada waktu, bukan hak waktu. Waktu mah nggak punya hak apa-apa. Kita punya sesuatu yang harus kita lakukan pada waktu itu. Setiap malam biasanya kita witir, bangun atau qiyamul lail. Qiyamul lail kita biasa witir. Itu adalah hak pada waktu. Ibadah zahir kan itu witir itu. Lalu kita kena habis dari mana-mana kecapean, tidur, kelewat. Bukan hanya witir yang kelewat, subuh oge kelewat. Bakating ku capek, maka itu adalah sebagai hutang kita kepada Allah. Begitu kita ingat, segera bayar. Qada sholat subuh, terus witir yang lagi malam kelewat kita nggak melakukan qada. Walaupun setelah subuh itu nggak boleh sholat. Bising ke batur aya nu ngomong kieu, pan teu meunang salat ba'da salat subuh. Pan atuh eta salat. Ari nu can kapanggih mah teu naon. Teu meunang salat mantau salat subuh teh lamun salatna salat mutlak eueuh sebab. Pan ieu mah aya sebab boga hutang. Jadi salat sunnah, salat witir misalkan 3 rakaat. Karena semalam kita itu kelewat tidak melakukan hak pada waktu, boleh kita sholat setelah sholat subuh untuk mengkodok sholat witir yang semalam ketinggalan. Biasa qobliyah subuh, datang terlambat kita ke masjid, udah qomat, berarti kita nggak qobliyah subuh kan? Itu namanya hak pada waktu. Kita tidak mendapatkan hak pada waktu sebelum subuh. Hak pada waktu itu boleh dikodok apabila ditinggal dia berfungsi, berstatus sebagai utang. Kalau utang, kalau sifatnya wajib, wajib dibayar. Kalau sifatnya sunnah, sunnah dibayar. Maka begitu selesai sholat subuh, kita sholat lagi. Sholat qada qobliyah subuh. Menang atau menang. Orang memayar utang sholat sunnah qobliyah subuh. Da urang na keberangan datang ke masjid. Begitu datang, udah qomat. Gak sempat. Kalau kita sholat qobliyah dulu, ketinggalan kita sholat berjamaahnya. Maka kita nggak qobliyah dulu. Langsung aja kita ikut berjamaah subuh. Begitu sudah salam, nangtung deing bae urang salat 2 rakaat qobliyah qada
sholat sunnah qobliyah subuh. Naon dasarna ieu tah? Hukukun allati fil awqat. Hak pada yang ada pada waktu, hak yang ada pada waktu, kal ibadati dzahirati, seperti ibadah-ibadah zahir. Apapun namanya, baik itu sholat atau puasa atau yang lainnya, paman fatahu sayun minha fi waqtihil muayyan, barang siapa yang ketinggalan atau tidak melakukannya, maka itu dianggap sebagai utang. Kalau sifatnya wajib, maka utangnya utang wajib. Kalau sifatnya sunnah, maka sifatnya sunnah. Amkanahu qada'uhu, boleh dia mengkodoknya. Fi waqti ghairihi, di waktu lain. Nah, sehingga dengan ada kebijakan boleh dikodok itu, payastagriku fima yaputuhu min dalikal hukuk, maka dia akan menemukan, mendapatkan kembali hak-hak dia yang dia tinggal pada waktu itu. Sehingga dengan kita melaksanakan qada qobliyah subuh, kita mendapatkan hak kita melaksanakan qobliyah subuh. Itu namanya hak pada waktu. Hak pada waktu itu adalah ibadah-ibadah zahir. Semua ibadah zahir disebutnya hak pada waktu. Ibadah zahir yang sifatnya wajib, jika ditinggal maka itu sebagai utang kepada Allah yang sifatnya wajib. Ibadah zahir yang sifatnya sunnah, jika itu ditinggal maka itu sebagai utang kepada Allah yang sifatnya sunnah. Sunnah dibayar dan wajib dibayar. Itu tentang hak pada waktu. Hak pada waktu. Lalu hak waktu. Abdul Abbas Al-Mursi, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi mengatakan hak waktu itu ada 4. Qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, awqatul abdi arba'atun. Hak waktu itu ada 4. Nikmatun, baliyatun, ta'atun, maksiatun. Itu setiap saat bergulir dalam kehidupan kita. Kadang kita mendapat nikmat. Nikmat itu hak disyukuri. Kemudian pada menit berikutnya kita dapat bala. Bala itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan kita, sesuatu yang tidak nyaman kita rasakan, itu bala. Bala itu harus kita sikapi dengan sabar. Kadang kita taat kepada Allah. Ketika kita taat kepada Allah, jangan dianggap hebat diri orang taat, tapi akui tentang karunia Allah. Saya bisa ngaji, saya bisa sholat, ini karena semata-mata fadl Allah, anugerah dari Allah. Dan ketika kita maksiat, maka hak waktu kita maksiat, tobat buru-buru. Tobat jangan ditunda-tunda, karena itu merupakan hak waktu. Kalau itu tidak dilaksanakan pada waktunya, maka hilang, nggak bisa dikodok. Yang hak waktu itu adalah bahwa itu adalah semata-mata karunia Allah. Jadi kita kumpul, kita ada di sini, itu adalah karunia Allah, hidayah dan taufik Allah. Tanpa ada hidayah dan taufik Allah, kita tidak akan bisa kumpul di sini. Kemudian ketika kita maksiat, misal ngabohong, orang tengah ngomong menyampaikan informasi, kapepet, kapaksa orang ngabohong. Nah ketika
misalkan jam berapa, misalkan jam 9, orang ngabohong, maka jam 9 itu punya hak ditaubati, punya hak taubat. Kalau begitu kita ngabohong jam 9, kita nggak taubat, itu nggak bisa dikodok. Lah kayak baiklah, atau orang sadarnya mah kita itu nggak bohong, kudu tobat langke baiklah, tobat. Nggak bisa, nggak ada yang sifatnya hak waktu itu nggak bisa dikodok. Kenapa? Karena waktu berikutnya dia ada punya kepentingan lain. Lantar ji'al ayyamul lati madot. Waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Dan la tuakhir amalaka ilal god hatta anta malahul yauma. Jangan engkau tunda-tunda sesuatu perbuatan yang engkau bisa lakukan hari ini, ditunda sampai hari besok. Jangan. La tuakhir amalaka. Janganlah engkau menunda-nunda perbuatan kamu ilal god sampai besok. Anta malahul yauma, kalau itu memang bisa dilakukan hari ini, lah engke baik, lah engke baik ulah. Al waktu kasaib, waktu itu bagaikan pedang tajam. Kalau kita nggak bisa menggunakan waktu, maka leher kita tuh akan ditebas, disabet oleh waktu tadi, akan celaka. Artinya kita ini harus memperhatikan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi waktu 24 jam. Jangan sampai waktu yang 24 jam ini berlalu demikian saja tanpa ada makna dan arti bagi kita, tidak mengandung kebaikan-kebaikan dan tidak mengandung pahala buat kita. Perhatikan, Allah sering berfirman, wal fajri, demi waktu subuh, wadduha, demi waktu pagi, waktu duha, walaili, demi waktu malam, wan nahari, demi waktu siang, apalagi wal asri, demi masa atau demi waktu asar. Wal asri ada yang mengatakan demi waktu asar, ada juga yang mengatakan demi masa. Allah banyak sumpah-sumpah Allah yang berkaitan dengan waktu. Itu menunjukkan, perhatikan soal waktu, jangan kita biarkan dia lewat tanpa makna kebaikan dan pahala bagi kita. Betapa merugi kalau kita biarkan waktu kita tidak gunakan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, maka kita selalu beriman dan selalu berbuat baik supaya kita tidak rugi menjalani waktu, atau waktu kita yang berlalu jangan dibuang-buang tanpa ada pahala, tanpa ada buah, tanpa ada kebaikan bagi kita. Lakukan hari ini yang terbaik, jangan berpikir hari besok. Hari besok adalah buah hari ini. Lakukan hari ini yang terbaik, buahnya adalah hari besok. Jangan kita berpikir hari besok, loh gimana nih supaya besok beli mobil, supaya besok kajian imah. Ulah mikiran eta, geus pokona mah poe ieu teh ya, lakukan apa yang terbaik sebaik mungkin. Nanti buahnya itu besok. Lakukan yang terbaik hari ini dan dia akan berbuah besok. Kita jangan pernah merencanakan berpikir begini-begini. Enggak, supaya pokoknya hari ini kita berbuat yang terbaik. Udah titik. Hasilnya nanti tergantung hari ini kita. Urang ngarencanakan hayang iya di dia molor baik atau moal babuah. Hah? Melak atau moal babuah, moal babuah. Jadi hak waktu itu ada 4. 1, hak waktu kita mendapatkan nikmat. Hak waktu ketika kita mendapatkan nikmat, kita dituntut syukur kepada Allah. Saat kita mendapatkan nikmat, jangan ditunda, syukur kepada Allah. Kenapa tidak boleh ditunda?
Kenapa tidak ada qada untuk membayar hak bersyukur? Karena kan kita tuh setiap waktu, setiap detik nikmat Allah ada pada kita. Ketika kita meninggal mendapatkan nikmat, detik itu kita nggak bersyukur, kemudian kita akan laksanakan detik besok, kan detik besok, detik berikutnya kita dapat nikmat lagi, dan kita dituntut bersyukur. Nggak ada waktu untuk membayar qada hak waktu bersyukur. Kemudian bala apabila kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bersabar itu kita tidak banyak ngomong ke orang, nggak mengeluh ke orang. Kita punya banyak masalah nih, ngomong kabeh jelema di bejaan. Kalau kita punya banyak masalah, punya bala, maka jangan ngeluh ke orang, tapi curhatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mau di siang hari, mau di malam hari, nges bebeja bae ke Allah, nges ngomong bae, nges kumaha ngomong urang bae, nges teu kudu pakai bahasa Arab, nges pakai bahasa urang bae. Apabila kita melakukan ketaatan, maka hak waktu itu kita harus meyakini itu adalah karunia Allah. Ketika kita melakukan kemaksiatan, maka hak waktu kita melakukan maksiat, tobat buru-buru. Bab lamun teu ditobatan lah engke bae, panke waktu berikutna urang maksiat deui. Nah eta mah beda deui, tobatna tobat anu maksiat eta. Eueuh waktu keur mayar hutang hak waktu. Jadi kalau hak waktu itu udah nggak ada qada. Nggak ada qada syukur, nggak ada qada tobat, nggak ada qada mengakui nikmat Allah, nggak ada. Dia harus dilaksanakan pada waktu itu. Tapi kalau hak pada waktu itu ada qada. Ada qada kalau hak pada waktu. Nah itulah sedikit perbedaannya. Hak pada waktu ada qada. Kalau hak waktu nggak bisa diqada. Kalau kita meninggalkan hak pada waktu, maka itu dianggap sebagai hutang. Kalau hak pada waktu itu sebagai wajib, maka kita punya hutang wajib kepada Allah dan itu wajib diqada. Kalau yang kita tinggalkan itu sifatnya sunnah, maka kita punya hutang yang sifatnya sunnah dan itu sunnah kalau diqada oleh kita. Hukukul wa fi hadzal makna berdasarkan penjelasan tadi, hak pada waktu dan hak waktu. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man utiya, barang siapa yang diberi Allah nikmat, maksudnya man utiya, barang siapa yang diberi Allah nikmat, sakaro, buru-buru syukuran hari tak keneh ulah diengke bab eueuh qada keur nyukuran nikmat. Wa manibtulia sobaro, barang siapa yang Allah beri bala atau musibah, buru-buru ku urang eta disikapi dengan sikap sabar. Jangan bicara kemana-mana, tapi kita mengaduh atau curhat hanya kepada Allah saja. Wa man dzulima, barang siapa yang dizalim orang, barang kita diambil, kita disakiti orang, kita dibicarakan, dijelek-jelekin orang, wa man dzulima fagofaro, sikapi itu dengan sikap hampura. Gas teu kudu jelema minta hampura, lamun nyaho jelema atau lamun bisa maya. Umar bin Khattab selalu dia berbicara kalau malam, ya Allah, saksikanlah aku bersaksi kepada Engkau bahwa aku telah meridhoi orang-orang yang mendolimi kepada aku.
sekalipun dia tidak minta dihalalkan, sekalipun dia tidak minta maaf kepada saya, tolong saksikan ya Allah, udah saya ampuni. Sekalipun dia nggak minta ampun atau tidak minta maaf kepada saya, tolong saksikan ya Allah, saya ampuni. Waman zulima pagoparo, waman aznaba, barang siapa yang dia oleh Allah dikehendaki berbuat dosa, pastagfaro, saat itu dia mohon ampun kepada Allah. Qalu, sahabat bertanya, malahu ya Rasulullah, apa yang diperoleh oleh orang yang seperti tadi? Ketika dia mendapatkan nikmat syukur, ketika dia mendapatkan bala sabar, ketika dia dizolimi memaafkan, dan ketika dia berbuat dosa istighfar, famalahu, apa manfaat dan kemuliaan yang Allah berikan? Ya Rasulullah, qala, Rasul menjawab, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang akan aman dari siksaku nanti. Aman dari siksaku nanti. Dan itulah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tanpa ada hidayah dan taufik Allah, kita tidak akan bisa melakukan hak itu. Ma'lam, ketahuilah, annal qiyama bihukukil awqat ala tamami yakadu ayyakuna muta'asiran. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hak waktu dengan sempurna. Ketika dia dapat bala, sabar, buru-buru sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat, syukur. Ketika dia taat, diakui itu sebagai anugerah. Ketika dia maksiat, tobat. Tidak ada yang bisa melakukan itu secara sempurna setiap saat. Annal qiyama bi hukukil awqat ala tamam yakadu ayyakuna muta'assiran. Kenapa sulit? Bi hakil basar. Fa kaifa yahtassu bi rahmati mayyasa, kecuali Allah menghususkan dengan kasih sayangnya kepada orang yang dia kehendaki. Jadi kalau orang itu udah bisa berbuat demikian, bisa memenuhi hak waktu, itu berarti sudah kekasih atau pilihan Allah. Karena sulit untuk bisa melakukan secara sempurna, kecuali dengan rahmat Allah, kecuali dengan kekasih Allah. Walakin yahtassu bi rahmatihi mayyasha. Jadi inti daripada hikmah yang ke-204 ini, agar kita menjaga waktu. Jangan waktu itu kita buang tanpa ada menghasilkan kebaikan, tanpa ada menghasilkan pahala buat kita. Qaulal hukama, para ahli hikmah berbicara tentang waktu. Al-waktu agla ma yamlikul insan. Waktu itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia yang sangat berharga. Kita punya banyak sesuatu. Di antara semua milik kita itu, yang paling berharga yang kita miliki adalah waktu. Al-waktu la syai'a yumkinu amaluhu binul wakti. Tidak ada satupun perbuatan yang bisa dilakukan tanpa ada waktu. Kalau kita nggak punya waktu, kita nggak mungkin bisa melakukan satu perbuatan. Sholat berjamaah, waktu rame numeli di dagang, di toko. Waktu kita itu udah penuh diambil orang tuh ngelayanan numeli. Waktu orang kerjamaah, sehingga al waktu la saya yumkinu amaluhu binul waktu. Tanpa ada waktu, tidak mungkin perbuatan itu bisa dilakukan. Al waktu la yumkinu tahzinuhu. Waktu itu nggak mungkin bisa disimpan. Ini mah nanti disimpan aja buat besok.
Lamun kue mah bisa disimpan, bisa basi ditenun di kulkas. Waktu nggak bisa begitu. Al waktu la yumkinu takhzinuhu, waktu itu nggak mungkin bisa disimpan, ini buat besok, nggak bisa. La tarji al ayyamul lati madad, waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Ini hari Kamis, kita ketemu lagi hari Kamis. Hari Kamis yang akan datang itu bukan hari Kamis ini yang sudah berlalu. Hari Kamis sekarang nih yang kita lalui ini bukan hari Kamis yang dulu, bukan. Hilang aja, hilang. Ya. Lantar di al ayyamul lati madad, soal waktu itu tidak akan kembali kalau dia sudah pergi. Oleh karena itu, maka jaga baik-baik waktu yang Allah berikan kepada kita selama 24 jam ini.